Sebelum dunia mengenal jalur sutra, sebelum peta dunia digambar oleh tangan bangsa-bangsa besar, telah ada satu jalur rahasia yang menghubungkan peradaban-peradaban kuno, jalur Laut Selatan. Di sepanjang gelombang dan angin muson yang berhembus dari Laut Cina menuju Samudra Hindia, hidup sebuah bangsa pelaut misterius, bangsa yang oleh para penulis Cina kuno disebut bangsa Kunlun, para penguasa lautan yang datang dari selatan, dari tanah yang kini kita sebut Nusantara. Mereka bukan sekedar pelaut, mereka adalah pembawa peradaban. Dengan kapal-kapal raksasa sepanjang 65 meter, jauh melampaui teknologi Laut Cina kala itu, mereka menyeberangi badai, menembus cakrawala, dan menanam jejak budaya di setiap pelabuhan yang mereka singgahi. Catatan dinasti Han dan Tang menyebut mereka sebagai bangsa maritim tangguh yang menguasai perdagangan, bahkan membawa pengaruh spiritual dan ilmu dari dunia selatan. Dari hubungan itu mengalirlah pertukaran besar, bukan hanya barang, tapi juga agama, ilmu, dan darah peradaban. Dari pelabuhan Jawa hingga Kanton, dari Samudra Pasai hingga Yunan, terbentuklah jalinan sejarah yang akan mengubah wajah Asia untuk selamanya. Inilah kisah tentang munculnya pengaruh peradaban Cina terhadap Nusantara, tentang laut yang lebih tua dari dinasti, tentang pelaut yang lebih berani dari prajurit, dan tentang Nusantara, negeri yang menjadi poros dunia sejak awal peradaban. Angin berhembus dari utara, membawa aroma asin dari laut dan desau ombak yang menampar lambung perahu. Di bawah langit yang berwarna tembaga menjelang senja, sejarah bergerak perlahan. Dunia tengah menatap selatan, ke arah gugusan pulau-pulau yang kelak disebut Nusantara. Di sanalah, di antara kabut dan buih ombak, para pelaut, pedagang, dan pendeta membawa serta agama, budaya, serta kisah yang menjalin benang merah peradaban Asia. Menurut catatan Danny Lombard dalam Le Carrefour Havanais, Essai d'Histoire Globale, sejak masa dinasti Shang, pada milenium kedua sebelum Masehi, dunia Cina telah mengenal laut. Di lembah Sungai Kuning, tempat lahirnya kebudayaan mereka, ditemukan peninggalan arkeologis berupa kulit kura-kura laut dan kerang kauri. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa sejak masa purba, peradaban Tiongkok telah menjalin hubungan dengan samudra dan negeri-negeri di luar daratan mereka. Namun, catatan tertulis tentang hubungan itu baru muncul ribuan tahun kemudian. Dalam kronik dinasti Han, pada masa pemerintahan Kaisar Wang Ming 1-6 sebelum Masehi, Tiongkok telah mencatat nama sebuah wilayah jauh di selatan yang disebut Huangsai, yang tak lain adalah Nusantara. Penduduk wilayah itu disebut memiliki kesamaan dengan penghuni Pulau Hainan, hidup dari perdagangan permata dan perompakan laut. Namun, dunia Cina kala itu belum sepenuhnya berpaling ke lautan. Pengaruh ajaran Konghucu membuat pandangan mereka terhadap kehidupan pelaut dan pedagang laut teramat rendah. Laut dianggap liar, tak suci, dan penuh ketidakpastian. Maka, orientasi maritim mereka berjalan lamban. Hanya setelah kekaisaran pertama runtuh, dan kerajaan-kerajaan di selatan muncul pada abad ketiga Masehi, Tiongkok mulai menulis kisah tentang negari-negari di lautan selatan. Funan, Lin Yi, hingga nama Jawa yang tercatat pertama kali pada abad kelima Masehi. Para penguasa Cina menyebut bangsa di lautan selatan sebagai bangsa Kunlun, sebuah istilah yang berarti penduduk maritim Asia Tenggara. Mereka dikenal bukan hanya sebagai pelaut tangguh, tetapi juga sebagai pencipta teknologi perkapalan yang melampaui zaman. Catatan penting datang dari seorang pegawai daerah Nanking bernama Wan Zhen, yang hidup pada akhir abad ketiga Masehi. Ia menulis tentang kapal-kapal besar milik bangsa Kunlun, kapal yang panjangnya mencapai 200 kaki, 65 meter, dengan tinggi 20-30 kaki, 7-10 meter. Kapal-kapal itu sanggup memuat 600-700 orang
dan membawa muatan hingga 10.000 hau. Nama kapal itu adalah Po, bukan kata Cina, melainkan kata serumpun dengan istilah Jawa Prau dan Melayu Prau. Perbandingan ukuran ini menakjubkan. Pada masa yang sama, kapal terbesar Tiongkok hanya mencapai panjang 30 meter. Maka, jelaslah bahwa teknologi kelautan Nusantara telah jauh lebih maju daripada kapal-kapal Kekaisaran Utara. Catatan berikut datang dari seorang peziarah agung, Fa Shun, yang berlayar dari Sri Lanka setelah 12 tahun tinggal di India. Ia menumpang kapal besar berpenumpang 200 orang. Namun, di tengah samudera, badai dahsyat mengguncang, gelombang setinggi gunung menenggelamkan kapal itu. Tetapi Fa Shun selamat. Ia mendarat di sebuah pulau yang disebut Yepoti. Dalam transkripsi, Sanskerta dikenal sebagai Yawadipa, Pulau Jawa. Fa Shun tinggal di Jawa selama 5 bulan, menunggu kapal baru selesai dibuat. Catatan ini memberi bukti berharga bahwa pada abad ke-5 Masehi, di Jawa telah dikenal teknik pembuatan kapal besar yang setara dengan kapal India dan melampaui Tiongkok. Pembuatan kapal semacam itu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan, menunjukkan keterampilan luar biasa masyarakat maritim Nusantara. Selain keahlian membuat kapal, masyarakat Nusantara kala itu telah mahir dalam banyak hal. Menanam padi, menempa perunggu dan besi, menenun pakaian, serta berdagang antar pulau. Namun, menariknya, pengaruh budaya Cina terhadap wilayah Nusantara tidak terlalu besar dalam hal agama dan tatanan sosial. Sebaliknya, justru melalui jalur laut yang membentang dari India hingga Jawa, ajaran Buddhisme mengalir menuju utara ke Cina. Ini menegaskan bahwa sebelum ajaran Buddha berkembang di Tiongkok, ia telah bersemi di Nusantara. Sementara itu, tidak ada satupun bukti bahwa Taoisme atau Konfusianisme pernah menjadi sistem kepercayaan utama masyarakat di kepulauan ini. Louis Levates dalam When China Rules the Sea mencatat bahwa pada abad ke-7 Masehi, Kanton telah menjadi pelabuhan besar yang ramai. Di sana, 200.000 pendatang asing hidup berdampingan, Persia, Arab, India, dan Melayu. Mereka berdagang, menempa logam, dan membangun kota kosmopolitan pertama di Asia Timur. Namun, pengaruh Cina terhadap Nusantara justru muncul dari arah tak terduga, dari agama Islam. Menurut Harry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History, hubungan antara pedagang Arab dan pelabuhan Kanton sudah berlangsung sejak tahun 600 Masehi melalui jalur Selat Malaka. Islam mulai tumbuh di Tiongkok pada pertengahan abad ke-8 ketika Pangeran Susung, putra Kaisar Xuanzong, meminta bantuan Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah untuk menumpas pemberontakan besar yang mengguncang kekaisaran. Pasukan Arab datang, berperang, dan menang. Namun, ketika perang usai, mereka tidak pulang. Mereka menetap, menikahi perempuan-perempuan Cina, dan membentuk komunitas Islam pertama di daratan Tiongkok. Bahkan pada masa dinasti Tang 713–742 M, catatan istana mencatat bahwa para utusan Arab membawa kitab suci Al-Quran sebagai hadiah bagi kaisar. Sejak saat itu, ajaran dari langit yang jauh di barat itu mulai menyatu dengan tradisi spiritual Cina. Kisah tragis terjadi pada 879 Masehi, ketika pemberontak Wang Chao menyerbu Kanton. Dalam satu malam berdarah, 200.000 jiwa, kaum Muslim, Yahudi, Majusi, dan Kristen tewas oleh pedang dan api. Namun, Islam tidak lenyap dari Tiongkok. Perlahan, komunitas dagang itu bangkit kembali, menebarkan cahaya ke Yangzhou dan Chanzhou. Ketika dinasti Yuan menaklukkan Tiongkok pada awal abad ke-13, arus besar migrasi kembali terjadi. Orang-orang Arab, Persia, dan Turki datang ke Tiongkok. Sebagian sebagai pedagang, sebagian lagi sebagai seniman, tentara, atau kolonis. Salah satu tokoh penting adalah Umar Syamsuddin
alias Said Ajal, seorang ulama asal Bukhara yang dipercaya oleh Kubilai Khan sebagai gubernur Yunan, sekaligus Menteri Keuangan Kekaisaran Mongol. Said Ajal dan keturunannya memainkan peranan penting dalam dakwah Islam di Tiongkok. Catatan Marco Polo yang tinggal di Tiongkok antara 1275 sampai 1292 Masehi menuturkan bahwa di berbagai wilayah Yunan telah berdiri komunitas Muslim yang makmur. Pada awal abad ke-14, seluruh penduduk Talifu, ibu kota Yunan, telah memeluk Islam. Gelombang baru sejarah muncul ketika Laksamana Cheng Ho, pelaut besar dinasti Ming, berlayar dari Tiongkok menuju barat pada tahun 1405 M. Ekspedisinya bukan sekadar pelayaran dagang, melainkan misi diplomatik dan spiritual. Cheng Ho singgah di Samudra Pasai, menemui Sultan Zainal Abidin Bahiansyah untuk membuka hubungan politik dan perdagangan. Saat tiba di Jawa, ia menemukan komunitas Muslim Tionghoa di Tuban, Gresik, dan Surabaya, masing-masing berjumlah sekitar 1.000 keluarga. Pada tahun 1407 M, ia berlabuh di Palembang, menumpas para perompak Hokian, dan membentuk masyarakat Muslim Tionghoa di kota itu. Tak lama setelahnya, komunitas serupa juga berdiri di Sambas, menandai awal penyebaran Islam Tionghoa di Nusantara. Jejak keberadaan Muslim Tionghoa di Nusantara dapat dilihat dari bukti arkeologi yang masih berdiri hingga kini di Masjid Agung Demak, Masjid Agung Cirebon, dan Masjid Kudus. Dinding-dindingnya dihiasi piring porselen dinasti Ming, simbol persaudaraan antara dua peradaban. Catatan Babat Inggresik menyebut bahwa ketika Sunan Dalem, Sunan Giri II diserang oleh pasukan Sengguruh, bala tentaranya dibantu oleh prajurit patang puluhan Tionghoa bersenjata api, dipimpin oleh Panji Laras dan Panji Liris. Meski kalah, mereka tetap setia mengawal Sunan Dalem hingga ke pengungsian di Gumeno. Pasukan Muslim Tionghoa Gresik itu kembali tercatat berjasa ketika membela Panembahan Agung, cucu buyut Sunan Giri, dari serangan Mataram. Namun akhirnya, pemimpin mereka, Endrasena, tertangkap dan dipenggal oleh pasukan Mataram. Sejarah mencatat, laut bukan sekadar pemisah daratan, melainkan penghubung jiwa-jiwa manusia. Dari kulit kerang dinasti Shang hingga perahu besar bangsa Kunlun, dari doa Fasion di Yawadipa hingga seruan takbir di Pelabuhan Gresik, semuanya berpadu dalam simfoni agung peradaban. Di bawah bayang angin muson, Laut Selatan menyimpan rahasia paling tua Asia. Ia menjadi cermin tempat timur dan barat saling menatap, tempat darah, iman, dan dagang berpadu dalam gelombang abadi.